kegiatan hari ini. Pertama-tama saya mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman udah hadir dalam acara serial pelatihan tentang tata kelola keuangan berkelanjutan bagi OMS di Indonesia. Nah, hari ini adalah sesi kedua dari rangkaian serial ini, yang sebelumnya di tanggal 29 November itu membahas tentang tata kelola keuangan berkelanjutan yang dibawakan oleh Mas Deriwanta. Nah, hari ini teman-teman, beliau juga terbiasa dengan hubungan dengan pajak gitu kan, pekerjaannya sehari-hari itu juga berhubungan juga dengan pajak gitu. Mungkin nanti Mas Noval Kurniawan gitu kan akan memperkenalkan dirinya gitu kan. Boleh Mas, silakan Mas, perkenalan diri dulu Mas. Oke, selamat pagi semuanya. Semangat pagi semuanya. Sabtu pagi, semangat pagi. Pagi. Saya Muhammad Noval Kurniawan. Sehari-hari bekerja di DJP, di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru 1 sebagai penyuluh pajak. Terima kasih telah ada kesempatan ya kita belajar bersama memahami mengenai kewajiban pajak bagi OMS, dan nanti akan saya singgung sedikit mengenai personil OMS. Semoga kita seru ya hari ini. Siap Mas Noval. Ini kayaknya banyak banget teman-teman yang nggak sabar gitu kan, pengen tahu tentang gimana sih OMS lapor pajak, terus apa sih yang harus dipotong gitu kan, terus bagaimana personilnya gitu untuk pemotongan pajak, yang mana kan kita tahu OMS ini adalah organisasi non-profit gitu ya Mas. Oke deh kalau gitu Mas. Oke, baik, terima kasih Kak Tia. Selamat pagi semuanya, kakak-kakak, Kak Elita, Kak Beng, Kak Sri Wahyuni, tadi Kak siapa tadi ya? Cua ya, Cua. Dan lain-lain, ada yang dari Kendari, Mandalika, dari Pangkal Pinang tadi ya, sudah pagi-pagi ikut belajar di sini. Nanti di slide akan saya perkenalkan diri saya, tapi sekali lagi barangkali ada yang baru bergabung. Nama saya Muhammad Noval Kurniawan. Tadi kan saya bercanda ya, nggak ada yang mau kenal sama orang pajak ya. Saat ini saya dikenal sebagai orang pajak gitu ya, karena masih bekerja di DJP, di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru 1. Saat ini posisi saya sebagai penyuluh pajak gitu. Dan sebelum mulai ya, kan tadi saya udah dapat gambarnya audiens saya seperti apa. Sebelum mulai saya buat pretest ya. Nanti ada pretest, ada posttest. Biar apa? Biar tadi kan ada harapan. Harapan yang mengikuti pelatihan ini seperti apa? Kita harapan itu kan harus diukur kalau di pembelajaran ya. Sebelumnya seperti apa? Nah, baik. Terima kasih ya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman OMS dan teman-temannya OMS di seluruh Indonesia. Dari mana nih, Sabang sampai Merauke kayaknya ini ya, Kak Tia ya. Oke, baik. Ya, Mas. Hari ini kita akan belajar di sesi 2 dari rangkaian pelatihan tata kelola keuangan berkelanjutan OMS di Indonesia. Nah, materi kali ini saya dihubungi oleh panitia, terutama oleh guru saya, Pak Deriwanta, untuk membawakan materi mengenai perpajakan. Saya usulkan temanya adalah memahami kewajiban pajak OMS dan personil OMS. Kenapa saya pilih diksi memahami? Karena dengan waktu yang ada, ini efektif 9.33 atau 9.30 sampai pukul 11. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti membuat cukup paham bagi teman-teman seperti apa sih kewajiban OMS dan juga personilnya. Mengenai personil juga nanti hanya akan saya singgung sedikit karena constraint-nya waktu di sini ya. Oke, baik. Baik, nama saya Muhammad Noval Kurniawan. Saat ini saya masih bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah di beberapa kantor ya, dari KPP Jakarta Tebet, pertama kali penempatan di 2002, lalu di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak 5 tahun setelahnya sampai 2017 ya. Lalu saya
Nah, turun nih ke KPP pertama Jakarta Setiabudi 1. Nah, ini sebagai account representatif. Mungkin ini kan tadi banyak yang sebagai staff admin ya, atau staff keuangan ya. Boleh di-chat siapa yang sudah akrab dengan jabatan account representatif. Coba kita lihat, siapa atau pernah bertemu atau pernah nelpon di KPP. Oke. Kak Yusi di Korawal Foundation. Siapa lagi? Coba. Oke, Kak Beng. Ada lagi? Apa semuanya? Yang baru-baru? Coba. Yang baru di keuangan, apakah sudah kenal ataupun akrab tuh dengan hubungi AR-nya gitu kan? Nah, saya dulu profesi saya sebagai account representatif di Pertama Jakarta Setiabudi 1. Di sana banyak wajib pajak, dari mulai wajib pajak orang pribadi yang UMKM, karyawan, juga bendahara pemerintah gitu ya. Beberapa juga yayasan, di Setiabudi itu yayasan apa ya? Australia Foundation gitu ya. Terus saya pindah lagi ke Pak KPP Madya Jakarta Selatan 1. Madya itu artinya wajib pajak yang terdaftar di sana skalanya lebih besar, skalanya menengah ya. Tapi masih di bawah large taxpayer, masih di bawah skalanya. Tapi cukup besar kalau untuk ukuran beberapa juga pasti dikenal lah oleh teman-teman semua. Lalu saya kemudian baru-baru ini tahun 2020 akhir pindah ke KPP penanaman modal asing 5, berhadapan dengan wajib pajak asing atau investasi asing di Indonesia. Nah, terakhir saya mengambil keputusan untuk menjadi penyuluh pajak di KPP Pertama Jakarta Kebayoran Baru 1. Dan hari ini saya bertemu dengan kakak-kakak sekalian sesuai profesi saya sebagai penyuluh pajak untuk memberikan pemahaman atau agar kalau sudah tahu tentang pajak, mudah-mudahan tidak ada hal ataupun pajak yang atau sanksi atau denda ataupun pajak yang tidak semestinya, kalau memang semestinya tidak dibayar ya tidak usah dibayar kan. Sanksi, denda, kalau memang itu bisa dihindari tepat waktu semuanya, tidak usah dibayar. Itu kan bagi OMS atau bagi organisasi itu kan burden. Itu adalah beban. Dengan kita belajar saat ini mengenal pajak agar apa? Agar kita terhindar dari paling tidak ya kita melaksanakan pemenuhan kewajiban dengan baik. Dengan baik itu apa? Apa yang harus dipenuhi. Nah, tidak berlebihan, tidak melebihi apa yang harus dipenuhi, dan juga tidak kurang, artinya tidak kurang dari aturan yang disyaratkan, dan terhindar dari beban-beban yang tidak seharusnya dibayar oleh OMS ditanggung. Misalkan telat lapor, telat setor, itu kan nanti beban bagi OMS. Harus dianggarkan dong oleh bagian keuangan, oleh treasury nanti, oleh finance. Nah, itu kan menjadi hal yang dalam perencanaan keuangan OMS yang berkelanjutan, ada hambatan jadinya. Karena misalkan ada tagihan-tagihan yang tidak sebenarnya itu bisa dihindari. Nah, tujuan kali ini di materi yang akan saya bawakan, semoga ini bisa memberikan pemahaman agar smooth berjalannya tugas, tidak usah membayar yang tidak seharusnya dibayar, gitu ya. Karena itu nanti oleh orang finance kita akan dicengin. Kok telat, kok saya bayar. Nah, ini jadi sisa dananya atau net aktiva bersihnya berkurang gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, saya lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Oke, baik. Ini rencana pembelajaran kita pagi ini. Baik, nah ini lesson plan kita, OMS dan kewajiban pajaknya. Nanti akan saya titik beratkan di sini, karena ini lebih penting ya dengan rangkaian materi kita tata kelola keuangan berkelanjutan ini ya.
OMS dan kewajiban pajaknya. Terus, oh ya saya pakai annotate. Jadi nanti titik beratnya di sini. Baru nanti ini sedikit aja tentang personil OMS dan ihwal perpajakannya. Bahkan di slide saya nanti banyak diterangkan oleh saya. Karena ini nanti masuk di bagian yang tentang pasal 21 dan lain-lain. Oke. Baik. Selanjutnya nanti kita sharing atau diskusi dan tanya jawab. Nah, ini mengenai OMS, institusi OMS. Ini menjadi perbincangan menarik dan saya juga mencari tahu ya, istilah OMS, organisasi masyarakat sipil, itu seperti apa. Dan alhamdulillah sebelumnya saya sudah mengikuti ya FGD dengan Pak Dery mengenai penelitian tentang OMS. Jadi apa yang dimaksud OMS tersebut? Ada sebenarnya istilah-istilahnya ada beberapa ya yang familiar ya. Organisasi non pemerintah. Nah, itu terjemahan bebas dari NGO ya. Non government organization. Terus lembaga swadaya masyarakat. Ada lagi istilah lembaga LPSM, lembaga pengembangan swadaya masyarakat. Nah, ini kita definisi dulu nih, OMS itu apa? Apa yang akan kita bahas ini, gitu ya. Dan bentuknya apa? Nah, bentuknya ternyata bisa bermacam-macam kan OMS tersebut. Dari paper yang pernah saya baca, draft papernya Pak Dery dan rekannya, itu bentuk kelembagaannya bisa yayasan, bisa perkumpulan. Saya ada satu tuh yang kenal mungkin perkumpulan prakarsa ya, karena ada mereka riset ya. Ada koperasi. Kalau yayasan Pena Bulu yayasan ya Kak Tia. Ya, Pena Bulu, yayasan Pena Bulu, koperasi gitu ya, atau serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini SPSI gitu ya, atau serikat pekerja metal Indonesia gitu ya, terus serikat pekerja buruh migran Indonesia gitu. Nah, ormas, organisasi massa ini banyak banget di kita ya, di Indonesia itu banyak sekali. Nah, badan hukum lain gitu ya, atau badan hukum pendidikan BHP, misalkan suatu yayasan lalu mendirikan badan hukum pendidikan karena memang fokusnya untuk pelatihan. Atau konsorsium, saya baca konsorsium penanggulangan TBC gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, kita clearkan dulu nih, sebenarnya yang membedakan apa? Ya, sebenarnya membedakan apa? Ini bahasa Prancisnya bacanya gimana? Saya sok-sokan aja pakai bahasa Prancis, tapi nggak bisa bacanya. Jadi raison d'être-nya apa gitu lah. Apa sebetulnya yang menjadikan sebuah institusi itu disebut sebagai OMS, gitu ya? Apakah itu memang diatur secara khusus atau tidak, gitu ya? Di undang-undang kita di mana? Kalaupun disebut OMS itu sebutan oleh siapa, ya? Apakah memang hanya orang-orang OMS yang menyebut itu OMS, gitu ya? Saya mungkin kalau bertanya ke rekan-rekan penyuluh atau rekan-rekan di kantor gitu mungkin belum familiar nih istilah OMS. Taunya LSM. Nah, kalau LSM tahu gitu loh. Tapi pengertian LSM di benak banyak orang berbeda dengan mungkin namanya ya? Bentuknya juga belum kebayang bahwa ternyata bentuknya bisa bermacam-macam LSM juga. Ada forum gitu ya. Ada yayasan gitu. Nah, kita bahas institusi OMS karena kita hari ini akan membahas tentang OMS dan pemajakannya. Nah, kita lihat di ketentuan ya. Ketentuan nanti bisa cek di Undang-Undang KUP atau Peraturan Dirjen Pajak nomor Per 04/PJ/2020 itu. Nanti bisa deh di akhir sesi saya share linknya untuk Per Dirjen dimaksud. Per Dirjen itu pasti udah ketentuan pelaksanaan. Nah,
sekarang kita cek ya, yang menjadi wajib pajak itu siapa sih? Itu. Nah, semuanya orang pribadi atau badan. Nah, orang pribadi kita ya, saya wajib pajak, gitu ya. Atau badan. Nah, pengertian badan itu yang menarik. Nah, ini yang kita bahas pagi ini. Karena terkait dengan bentuk OMS itu sendiri. Badan itu meliputi apa saja? Yaitu pembayar pajak. Dua-duanya ini ya, meliputi siapa saja? Pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Nah, ini syarat materialnya di bawah, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pasti. Karena disebut wajib pajak itu apa? Nah, ini ada siapanya. Siapanya itu kan dua pihak ya, orang pribadi atau badan. Yang bagaimana yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Jadi kalau kita belajar pajak, mungkin dari bagian dari tadi ada latar belakangnya dari akuntansi ya, pernah mendapatkan mata kuliah pengantar perpajakan. Nah, pengantar perpajakan itu pasti ada kewajiban subjektif dan objektif, gitu ya. Nah, subjektifnya apa? Yaitu ini ada subjeknya, ada siapanya. Objektifnya, nah siapa ini menerima apa atau ada hal apa di sana. Jadi ada objeknya, ada hal objek yang terkait yang akan dipajaki, gitu ya. Jadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Oke, meliputi pembayar, pemotong, pemungut. Ini nanti misalkan badan ya, OMS, yayasan, penabulu misalkan, sebagai pembayar pajak iya, sebagai pemotong pajak iya, dan sebagai pemungut pajak iya. Kalau nanti sesuai ada ada hal-hal yang memang sudah disyaratkan untuk itu. Baik, ini kalau pertanyaan nanti di pool aja ya setelah ini ya, biar saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita bahas pengertian badan. Nah, badan ini apa? Tertampil nggak ya? Tertampil ya, Kak? Oke, siap. Badan adalah sekumpulan orang. Oke, orang-orang berkumpul. Kita di sini berkumpul, terus bersepakat membentuk badan, bisa loh. Ini ada berapa partisipan nih? 52. Nah, sekumpulan orang. Hari ini kita berkumpul. Setelah sesi, Kak Tia, kita sepakat kita bikin perkumpulan. Boleh, bisa. Gitu ya. Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan. Jadi kan bersatu, menjadi satu kesatuan. Nah, ini tadi terkait dengan soal pretest tadi, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha. Jadi yang dimaksud badan itu bisa saja dia ada kegiatan usaha, bisa juga tidak melakukan kegiatan usaha. Nah, dalam hal OMS nanti arahnya yang kedua kan, tidak melakukan kegiatan usaha. Kalau di akuntansi, yang latar belakangnya akuntansi, atau di chat boleh saya gitu, boleh? Oke, Kak 20, saya manggilnya Kak 20 ya, Migran Care. Ya, tidak melakukan kegiatan usaha di bagian akuntansi. Nah, di akuntansi pasti akrab lah dengan PSAK. PSAK untuk kegiatan nirlaba itu PSAK nomor 45 ya. Betul, Kak? Ya. Di PSAK nomor 45 itu kan diatur ya untuk ya PSAK 45, betul ya, Kak? Tapi saya nggak akan bicara PSAK 45 karena bukan bidang saya. Nanti bisa Kak 20 atau Kak siapa ya. Yang tidak melakukan kegiatan usaha. Jadi dua-duanya itu diatur baik di akuntansi maupun di pajak. Didefinisikan masuk sebagai definisi badan. Meliputi apa saja? Nah, ini meliputinya banyak ya. Nanti ada dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini pembuat undang-undang atau penyusun peraturan itu karena dinamika di usaha kan luar biasa cepat ya, apalagi sekarang disrupsi ya, era disrupsi,
semuanya serba cepat, bentuk apapun bisa terjadi yang belum dipikirkan oleh ataupun belum ada di saat penyusunan peraturan. Misalkan sekarang ada PT, perseroan komunitas, perseroan lainnya, ada BUMN, badan usaha milik daerah, dinamai apapun silahkan, tapi intinya esensinya harus yang penting esensinya masih masuk kategori ya. Ada firma itu firma hukum misalkan ya, yang paling ini tadi adalah firma hukum. Biasanya kalau pengacara itu membentuknya firma hukum. Nah, karena seperti CV itu sama ini. Kongsi kalau ini kayaknya istilah-istilah zaman dulu ya, kalau kita belajar di sejarah, kongsi antara Belanda dan gitu ya. Dan Portugis gitu membutuhkan kongsi dagang. Nah, VOC kan sebenarnya kongsi dagang itu. Koperasi, dana pensiun, nah persekutuan, perkumpulan. Nah ini perkumpulan juga di kenotariatan, di notaris ini ada bisa tuh kita bikin akta sebagai perkumpulan. Kegiatannya apa? Hanya riset, hanya melakukan pendampingan, itu bisa. Yayasan seperti Penabulu, organisasi massa, ini banyak ya. Di kita ada organisasi massa besar, ada NU, Muhammadiyah, dan lain-lain ya. Ada organisasi sosial politik, Orsospol, partai politik, atau organisasi lainnya. Ya, bisa saja berbentuk atau bernama apapun dengan apapun, lembaga dan bentuk badan lainnya. Nah, ini yang di bawah nice to know aja ya, kontrak investasi kolektif. Ini jadi yang terdaftar di KPP sebagai badan itu bukan hanya orangnya aja, tapi ada modal, perkumpulan modal. Kalau ada yang kayaknya beberapa kali Penabulu mengadakan pelatihan ya mengenai investasi gitu ya. Nah, itu ada namanya reksadana. Ya kan? Reksadana pasti banyak yang sudah jangan-jangan memang udah tahu semua, bahkan mungkin ada yang invest di sana ya. Jadi reksadana A, reksadana B itu terdaftar di KPP. Sebagai apa? Sebagai kumpulan modal. Itu kan modal yang dititipkan. Reksadana. Gitu ya. Bentuk usaha tetap, kerjasama bentuk usaha tetap ini nanti apabila misalkan dari luar negeri sebuah entitas maunya perwakilan di Indonesia buat kantor atau buat sekarang ada virtual office ya, itu namanya bentuk usaha tetap. Kerja sama operasi, istilah di pajak ya disebutnya sebagai bentuk usaha tetap. KSO, kerja sama operasi, ini biasanya kalau yang pernah pengalaman di konstruksi ada KSO, sering dengar KSO, kerjasama antara misalkan BUMN karya biasanya membentuk KSO tuh, mengerjakan proyek tol ataupun pembangunan jembatan itu KSO dengan BUMN karya lainnya, atau serta kantor perwakilan usaha perusahaan asing dan kontrak investasi bersama. Ini nice to know aja bagi teman-teman OMS. Nah, sekarang kewajiban OMS itu apa? Tadi kan sudah kita bahas, OMS ya termasuk tadi ya pengertian sesuai dengan bentuknya ya termasuk dalam pengertian badan tadi, baik melakukan kegiatan usaha maupun tidak. Ya, kewajibannya apa bagi badan? Mendaftarkan diri ke mana? Ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak. Tempat kedudukan ini domisili. Nanti di bagian teman-teman bagian keuangan atau bagian hukum bisa menjelaskan ya untuk memperoleh surat keterangan tempat kedudukan atau domisili ya berarti harus dibuktikan dengan dokumen dari pejabat yang berwenang. Itu suratnya biasanya dari mana? Dari lurah, camat gitu ya. Dan nanti ada surat keterangan domisili. Lalu apalagi kewajiban pajaknya? Menghitung sendiri pajak yang terutang. Jadi ini inti dari undang-undang kita. Undang-undang kita itu menganut sistem self-assessment. Apa itu self-assessment? Self-assessment itu artinya kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Jadi wajib pajak bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya, yaitu apa?
tadi mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor gitu. Jadi tidak, dengan ada prinsip ini maka tidak menggantungkan adanya surat ataupun telepon ataupun teguran dari KPP. Jadi yang Kak Beng tadi terus ke Yuni ya, itu yang sudah akrab dengan AR, tidak perlu menunggu AR-nya nelpon, tidak perlu menunggu AR-nya bersurat gitu ya. Kak Yusi ya, oh Kak Yusi Setiabudi satu, Kurawal Foundation, saya belum kenal dulu ya. Oke, ya ada iklan sedikit. Oke, jadi tidak perlu menunggu, ini yang bisa jadi menjadi misunderstanding karena memang undang-undang kita, para wakil rakyat sudah bersepakat bahwa kita sistemnya self assessment. Bahkan para anggota DPR pun ya tidak bisa menunggu DJP untuk menyurati dia, gitu loh. Misalkan anggota DPR ataupun orang yang pejabat yang pengen mendaftarkan, mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, itu kan wajib tuh, nanti ada syarat harus lapor SPT 2 tahun berturut-turut gitu ya. Setahu saya itu ada kewajiban untuk clear di pajaknya, itu harus clear. Nah, ataupun sudah menjadi anggota pajak, anggota dewan ternyata lupa gitu kan, tapi belum dapat surat dari KPP, tidak bisa menyalahkan apa namanya dari institusi. Karena apa? Karena ini sistemnya adalah self assessment. Tapi dari KPP memang ada kewajiban untuk menyurati, untuk bersurat, mengingatkan ataupun sekarang ada jabatan seperti saya, penyuluh pajak, untuk memberikan penyuluhan, dan itu bisa dikomunikasikan ke KPP. Oke, yang lain udah mute kan ya? Nah, jadi karena kewajibannya adalah secara undang-undang adalah self assessment, sudah tahu ya. Ini Pak, saya kok baru ditegur sejak saya masuk kerja di XYZ Foundation, baru kali ini saya dapat teguran, udah 2 tahun gitu kan. Kenapa baru ditegur Pak? Nah, alasan-alasan seperti itu, pertanyaan seperti itu dengan prinsip kita menjadi tidak valid menurut saya. Karena apa? Karena kewajibannya ada di pihak yang melaporkan, menghitung sendiri pajak yang terutang. Jadi tidak menunggu warning atau alarm ya. Kita memberikan alarm iya. Nah, kita dari pajak, dari DJP akan memberikan alarm iya sesuai dengan kapasitas ya. Kami memang ada dashboard segala macam. Nah, nanti bersurat gitu. Tapi apakah untuk melaksanakan wajib pajaknya harus menunggu surat dari pajak? Tidak. Karena itu akan berjalan nanti. Jadi ingat-ingat ya. Makanya dengan kali ini semoga ini langsung review, kalau bisa review di kantornya apa saja yang harus menjadi kewajibannya. Kalau bisa bikin checklist mana yang sudah, mana yang belum. Kalau ada yang belum, segera komunikasikan dengan manajernya, gitu ya. Ini udah nih, gitu. Jangan dibiarkan. Udahlah, ntar nunggu KPP aja, diam-diam aja. Bukan begitu. Karena ada daluarsa. Memang ada daluarsa penetapan pajak 5 tahun. Nah, 5 tahun kalau urusannya sama sanksi 2% kali, nah itu baru ketahuan kan, ya, bisa mencak-mencak nanti finance manajernya. Gitu, oke. Setelah menghitung sendiri, memperhitungkan, lalu apa? Menyetor pajak yang terutang ke kas negara. Ini pastilah ya harus setor, karena metodenya udah gampang, kode billing tinggal setor aja ke kas negara. Bisa ATM, bisa juga sekarang ada marketplace. Kita buka beberapa marketplace ya, sudah buka kanal untuk membayar. Misalkan si hijau, si orange, si merah itu udah bisa tuh untuk bayar pajak. Lalu lapor juga sekarang
Misalkan tadi Kak Yusi di Setiabudi 1 nggak perlu datang lagi ke Setiabudi 1 kecuali pengen makan nasi goreng di Setiabudi 1 itu nasi goreng kambingnya enak loh. Kak Yusi udah pernah belum di KPP. Nah, kecuali pengen makan nasi goreng kambingnya di sana. Tapi lapornya bisa online, oke? Selanjutnya adalah Institut LMS sebagai yang pertama. Ini pasti dalam hal keuangan, Pak Dery juga di sesi sebelumnya saya yakin juga kan namanya ini ada pelatihan tata kelola keuangan berkelanjutan. Yang namanya mengelola keuangan itu harus apa? Satu, prudence gitu ya. Yang kedua harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara memastikan bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan? Apa coba? Harus ada catatan. Catatannya apakah hanya catatan saja seperti ibu-ibu warung yang mencatat di kertas bekas kardus rokok? Tentu tidak. Jadi harus mengikuti pembukuan, ya. Kalau untuk organisasi nirlaba, ya tunduk pada aturan di PSAK 45, gitu ya. Nah, di pajak diatur bahwa diselenggarakan di Indonesia huruf Latin, satuan mata uang rupiah. Mungkin ada OMS yang memang afiliasinya asing, mata uangnya untuk ketentuan pelaporan harus rupiah ya, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Apakah hanya rupiah? Apa nggak boleh mata uang lain? Boleh, tapi harus melalui mengajukan izin. Ya, karena defaultnya adalah rupiah dan bahasa Indonesia. Bahasa asing juga boleh. Kalau mau diterjemahkan itu beda ya. Tapi misalkan di translate ke asing ya, laporan keuangannya untuk keperluan pertanggungjawaban ke lembaga donor itu silahkan. Tapi untuk laporan keuangan yang aslinya memang rupiah dan bahasa Indonesia. Wajib disimpan selama 10 tahun. Sudah banyak ini jasa arsip ya. Kalau memang di kantornya tidak muat ini ya. Nah, pembukuan sekurang-kurangnya ini prinsip akuntansi aja nih. Aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Gitu ya. Lalu ada penghasilan dan biaya. Karena ini kan nanti akan memengaruhi berapa sih modalnya ya. Serta penjualan dan pembelian. Nah, tujuannya apa? Dapat dihitung pajak yang terutang. Jadi kalau pajak itu mungkin ada yang pernah dengar apa sih istilahnya PMEO ya. UUD ujung-ujungnya duit. Tapi ujung-ujungnya apa? Harus disertai dengan UUD juga. Harus berdasarkan undang-undang. Karena sifatnya memaksa. Jadi ini kewajiban pajak adalah untuk pembukuan agar apa? Agar dapat dihitung pajak yang terutang. Itu aja sih yang yang perlu diperhatikan, bahwa ini tunduk ke PSAK 45 karena untuk pelaporan keuangannya ya. Tapi untuk keperluan perpajakan, nah ini rambu-rambunya ini. Rambu-rambunya ini. Akan itu seringkali kita itu baik yang pajak pribadi maupun badan itu memang seringkali menjadi semacam beban gitu lah bagi kita. Karena ya kurang itunya pemahamannya itu gitu. Oke. Kalau Kak Muhammad Lisin udah lama di keuangan Kak? Belum. Sebetulnya saya bukan dari buruan keuangan, saya cuman ikut aja. Kemarin 2 bulan yang lalu terpilih menjadi ketua SPP kita. Jadi harapannya saya juga ada pemahaman terkait dengan keuangan gitu, biar nanti bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu. Iya, siap Kak Muhammad Lisin. Mantap nih, memang peran leader ini sebenarnya penting juga gitu kan dalam mengelola perpajakan gitu. Tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Noval gitu. Oke, Mas Novalnya udah ada. Silakan Mas Noval, saya kembalikan kepada Mas Noval. Udah ada 2 pertanyaan Mas di chat. Oh, di chat ya. Oke, baik ya, kita lanjut dengan pertanyaan dulu.
Kak Yusi. Kak Yusi ya, Kak Yusi di Kurawal Foundation ya, Kak? Ya. Pertanyaan, mau dibacain atau Kak Yusinya open mic? Boleh open mic biar seru lah. Oke. Kak Yusi boleh open mic, Kak Yusi? Ya, terima kasih. Kebetulan nih ada Mas Noval di sini. Harusnya sebetulnya banyak banget nih pertanyaan, tapi satu aja yang agak penting nih Mas Noval. Sudah saya prediksi. Jadi memang kan kebetulan beberapa aktivitas kami mengundang narasumber yang warga negara asing. Kemudian kan sepemahaman saya bahwa meskipun WNI ataupun WNA jika menerima penghasilan kan memang kita harus potong dan setorkan pajak dan kita laporkan. Nah, kemudian memang kebanyakan kami ketemunya tuh dengan warga negara asing yang memang mereka keberatan untuk dipotong karena mereka bilang bahwa nanti di negaranya mereka juga penghasilannya juga akan mereka laporkan gitu pajaknya dan mereka setorkan ke negaranya. Nah, ini kira-kira bagaimana tuh Mas Noval sarannya gitu. Terima kasih, itu aja dulu ya. Terima kasih Kak Yusi. Ya, saya langsung jawab Bapak ya. Oke, sebenarnya ini di slide terakhir nih tentang pasal 21, 26 gitu ya. Oke Kak Yusi, nanti ini jawabannya ada. Memang seru sih ini ya, karena sebenarnya gini, makanya kan ini saya jawab kaitannya dengan prinsip yang saya sampaikan tadi. Prinsip self-assessment. Ada lagi withholding tax system. Gitu ya. Sebenarnya kalau prinsip self-assessment murni di kita, itu tidak ada tuh potong-memotong seperti ini. Tapi kan kita juga menganut, tadi saya belum singgung, bahwa kita ada withholding tax system. Yang Kak Yusi dan teman-teman di bagian keuangan pasti akrab lah dengan pasal 21, pasal 22, 23 gitu ya. Terus pasal 26, pasal 4 ayat 2. Nah, itu nanti di 3 slide atau 4 slide di belakang. Biar sekalian saya kumpulkan di slide belakang, boleh jawabannya Kak Yusi ya. Ya, terima kasih Mas Noval. Nyimak saya ya. Thank you. Terus selanjutnya adalah Kak Regina, silakan Kak Regina. Biar teman-teman dengar suaranya. Selamat siang Mas Noval. Selamat siang. Saya mau tanya Mas terkait untuk pelaporan pajak. Kita kan ada kewajiban untuk melaporkan 21 dan 23 ya di organisasi. Ya, betul. Nah, itu sometimes kalau ada salah satu bulan misalkan pada saat kita pelaporan itu seperti kita kurang data Mas, kayak kurang NPWP atau KTP, sehingga kita nggak bisa ngeregisterin si WP yang kita potong itu Mas. Sehingga kan di laporan keuangan kami kan masih ada outstanding ya, ada outstanding berapa rupiah yang harus disetorkan ke kas negara. Nah, di situ saya mau tanya, jika untuk pelaporan pembetulan, apakah ada batas waktunya dalam tahun berjalan? Kalau ada, kapan? Dan kalaupun memang telat, apakah sanksinya? Itu sih Mas. Oke, ini masa ya yang bulanan ya? Ya, bulanan. Oke, baik. Terima kasih Kak Regina. Baik. Nah, ini tadi tujuan pembelajaran kita kan lebih paham sampai dengan lapor ya. Jangan sampai nanti membayar denda ataupun pajak yang tidak harusnya memang nggak dibayar jadi dibayar gitu ya. Termasuk ini dalam hal pelaporan nih. Nah, di ujung sebelum saya masuk ke PPh pasal 21, 22 dan kawan-kawan, 23 dan kawan-kawan, itu nanti saya masuk ke materi pelaporan Kak Regina. Oke, boleh? Biar sekalian. Ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Makasih pertanyaan nih Kak Regina, Kak Yusi. Saya masih ingat. Oke, kita bahas secara global dulu ya. Nah, ini kita memahami OMS dulu. Sumber dana OMS dari mana sih? Gitu ya. Sekarang ada kitabisa.com, ada apa lagi? Ada crowdfundingnya macam-macam ya.
di luar Kickstarter gitu ya, ada yang lain-lain lah, atau hibah ya, grant, nah, hibah, atau juga ada pendapatan usaha. Nah, pendapatan usaha ini menarik nih sebenarnya karena memang diangkat oleh Pak Dery sebagai topik penelitiannya ya. Pendapatan usaha OMS, suatu yayasan atau OMS karena untuk mendanai kegiatannya itu membuka lini usaha ya. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan urun saham lah. Di soal tadi di pretest ada tuh. Urun saham ke PT ya. PT DEF GHI, DFG, nah gitu ya. Nah, itu juga bisa pendapatan usaha, nanti dari situ ada hasil usaha yang didapatkan oleh OMS atau juga bunga bank. Nah, ini misalkan dari dana yang mengendap ada beberapa yang di save di bank, nanti ada penghasilan bunga bank kan? Gitu. Nah, paling tidak ada 3 lah. Bisa jadi mungkin ada yang lain ataupun dari usaha langsung. Bisa nggak sih misalkan suatu yayasan atau ada satu yang bisa sharing deh. Misalkan campaign tentang apa ya? Tentang penanggulangan penyakit lepra atau apalah, atau TBC. Nah, mereka bikin campaign untuk mendanai usahanya karena kalau menggunakan dari hibah tidak mungkin gitu ya. Kalau jumlah, apalagi sekarang mungkin dengan pandemi jumlahnya menurun. Ya. Mereka mengandalkan campaign mencetak t-shirt apa namanya ya, satu paket lah itu ya, t-shirt dan stiker dan kawan-kawan, lalu disebarkanlah di beberapa relawan atau database para pendonor pribadi yang ada gitu. Nah, itu langsung bisa terjadi kan, maksudnya memang jamak dilakukan oleh OMS kan. Gitu ya Kak Tia ya, misalkan langsung kampanye langsung gitu ya. Saya pernah soalnya kalau lewat di jembatan penyeberangan ada yang kakak boleh mampir dulu gitu kan, ngobrol dulu sama kita gitu kan, itu dari mana ya, dari kalau nggak salah dari lembaga kesehatan deh gitu ya. Gitu ya, seperti itu ya, langsung apa namanya ada paket yang disalurkan. Nah, itu pendapatan OMS. Nah, sekarang kita bicara pengertiannya, apakah semuanya? Tadi di pretest saya ada satu pilihan jawaban, OMS itu perpajakannya sedikit berbeda. Apakah betul sedikit berbeda? Atau memang sama dengan pengertian badan yang lainnya? Nah, dari penghasilan saja ya. Kita masuk dari penghasilan. Konsep di Undang-Undang PPH itu prinsipnya worldwide income. Artinya apa? Helikopter tuh semuanya, 360 derajat diakui dari mana-mana. Jadi ini adalah penghasilan dari segala sumber juga, dari hibah, sumbangan, pendapatan usaha, bunga bank, itu semuanya dicatat di bagian penerimaan dana, ya, dari bagian penghasilan. Lalu yang merupakan penghasilan, ini prinsip worldwide income, mana yang merupakan penghasilan? Semuanya dari dalam negeri, dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, ini bisa nanti saya singgung di pertanyaan tadi Kak Yusi, gitu ya. Nanti ada juga konsep teritorial itu penghasilan yang kita nggak nganut itu ya, tapi sebagai pengetahuan bahwa tandingan worldwide income itu yang kenal teritorial, penghasilannya hanya dari Indonesia saja. Tapi undang-undang kita tidak mengaturnya dari worldwide income. Kalau masih ingat pengisian SPT tahunan, itu ada kredit pajak PPh pasal 24. Nah, itu apa tuh? Itu artinya itu untuk memasukkan PPh pajak yang telah dipotong. Misalkan Kak Yusi tahun ini itu selain dapat penghasilan dari Kurawal Foundation, itu juga menjadi guru tamu ataupun narasumber tamu di lembaga foundation lain di Eropa, gitu ya. Dalam setahun mungkin bisa beberapa kali mengisi sebagai narasumber di sana. Nah, itu kan nanti dipotong di sana, ya.
Nah, ini resiprok nih nanti. Resiprokal sistemnya. Karena apa? Karena di Indonesia kita juga nanti orang asing ke sini juga resiprok, kita potong penghasilannya. Gitu ya. Jadi Kak Yusi kalau misalkan dalam tahun 2021 selain di Coral Foundation juga menerima penghasilan sebagai narasumber di negara lain, pasti di sana dipotong. Itu kalau di formulir kita 1770 baik yang 70 aja, 70 S atau 70 SS itu ada nanti ada baris namanya kredit pajak PPh pasal 24. Nah, itu untuk memasukkan itu. Yang udah dipotong di sana bisa dikreditin di sini. Gitu ya. Ada juga penghasilan OMS yang tidak termasuk ini sorry. Ini penjelasan adalah seluruh penghasilan OMS itu pertama kali satu kita lihat sumbernya dari manapun itu dicatat sebagai penghasilan. Nah, tidak termasuk yang non objek. Artinya apa? Dikurangkan dulu dengan yang non objek pajak. Yang non objek pajak nanti di pas 4 ayat 3 bisa dilihat. Kalau ini sambil sambil browsing bisa diketik. Mana sih yang bukan objek pajak bagi OMS? Atau mana sih yang dimaksud non objek pajak di Undang-Undang PPh? Dikurangkan dulu. Jadi semuanya penghasilan, catat semuanya penghasilan, uang yang masuk itu semuanya dicatat dulu, baru nanti dikurangkan dengan yang bukan objek pajak. Lalu sisanya yaitu merupakan objek pajak penghasilan. Nah, ini di slide selanjutnya nanti saya tampilkan di tampilan di SPT kita di 1771 lampiran 1 itu ada tuh pengurangan, ada kolom untuk mengurangkan itu. Jadi judulnya adalah penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan bukan objek dan yang bukan objek pajak. Gitu ya. Itu nanti dikurangkan dulu. Jadi seluruh penghasilan yang diterima dicatat dulu tapi tidak semua dipajaki. Karena ada pemajakan yang berbeda yaitu PPh final, dikenakan PPh final. Misalkan Coral Foundation menyewakan sebagian ruang kantornya, nah itu penghasilan atas sewa ruangan itu dikenakan PPh final. Jadi nanti dipisahkan itu penghasilannya. Nah selanjutnya setelah itu semuanya jadi merupakan objek penghasilan. Ini saya berikan contoh di ini saya gambarkan dulu. Jadi penghasilan bruto dari manapun tidak termasuk. Nah ini ya penghasilan yang kenakan final dan yang dikurangkan dulu yang tidak termasuk objek pajak, yang non objek ya. Dikurangkan lagi nanti secara akuntansi ya, dikurangkan biaya atau beban, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Ini kalau di badan usaha intinya biaya inti lah ya. Bagaimana caranya OMS itu bertahan, ya biaya tersebut dapat dikurangkan. Nanti bisa merujuk ke pasal 6 Undang-Undang PPh yang deductible expense, yang nggak boleh dikurangkan, yang non deductible di pasal 9 Undang-Undang PPh. Jadi untuk menghitung berapa sih penghasilan OMS yang dipajaki, nah itu ditemukan berdasarkan penghasilan brutonya dikurangi dengan tadi ya penghasilan yang sudah dikenakan final dulu, yang bukan objek, lalu dikurangi dengan biaya. Untuk ini istilahnya 3M kalau di undang-undang kita ya, untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Contoh, ini contoh yang jadi nanti ketahuan yang terutangnya ya. PPh terutang pajak penghasilan kena pajak kali tarif PPh-nya. Tarif kita untuk tarif bagi badan itu mengacu ke pasal 17 yaitu 22% dikali apa? Dikali penghasilan kena pajaknya. Nah, penghasilan kena pajaknya berapa yang tadi ya? Yang ini. Setelah dikurangkan ini kan ketahuan nih mana penghasilan kena pajak. Ini setelah kurangi biaya-biaya ini ketahuan. Jadi tidak semuanya dipajaki, tapi dikurangkan dulu. Baru kali 22%. Kok besar? Tenang, ada pasal tarif pasal 31E. Nah, jadi
di pasal 31E, ini saya lupa mencantumkan tarifnya. Di pasal 31E yang di bawah adalah wajib pajak badan dalam negeri ya. Kalau badan jadi asosiasinya jangan langsung ke PT ya. Badan dalam negeri dengan penghasilan bruto sampai dengan 50 miliar itu mendapatkan fasilitas pengurangan. Berapa pengurangannya? 50% kali tarif pasal 17, 22%, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Apakah ada yang bingung dengan bahasa ini? Bahasa undang-undang memang bingung, membingungkan, kecuali kita lari ke contoh. Jadi gampangnya begini, suatu OMS saking besarnya dana yang diterima itu dia 1 tahun bisa mendapatkan dana 50 miliar. Apakah ada yang pernah mendapatkan dana sebesar itu di sini? Ataukah jauh tidak karena ada orang pajak di sini? Oke, 50 miliar. Nah, dari 50 miliar ini nanti yang dapat pengurangan yang mana? Yaitu bagian sampai dengan 4,8 doang. Jadi dari 50 miliar kan misalkan segini ya. Ini 4,8. Nah, 4,8 segini itu ada fasilitasnya. Gitu. Jadi di bracket. Ya. Contoh saja langsung ya. Oke. Nah, ini contoh. Contohnya. Satu OMS ada penerimaan hibah, ada crowdfunding di kitabisa.com misalkan ya. Ada juga pendapatan bunga bank. Jumlah penerimaan 4,7 miliar. Apakah ada dana kelolaan yang sampai 4,7 M? Di OMS ada ya, banyak kayaknya. Bahkan lebih ya, 5 M mungkin masih aman lah ya. Nah, pengeluarannya apa aja? Misalkan biaya program, biaya umum administrasi, penyusutan. Ini kita asumsikan semuanya dapat dikurangkan ya. Untuk keperluan contoh aja. Jumlah pengeluarannya 4. Jadi sisa lebih ini di Undang PSAK 45 mungkin istilahnya Oke. Kenaikan aset bersih, betul nggak Kak 20? Kenaikan aset bersih. Jadi kenaikan aset bersih karena kan tidak not for profit. Nah, tidak boleh bukan tidak boleh, memang tidak ada istilah laba kan? Karena nirlaba. Tidak mencari laba. Gitu ya. Jadi kenaikan aset bersih ketika sisa lebihnya ini kan pasti akan menjadi tambahan aset kan. Oke, jadi kenaikan aset bersihnya 700 juta. Nah, ini di akuntansi disebut kenaikan aset bersih, tapi dalam pengertian pajak itu ya sudah termasuk penghasilan. Gitu kan? Nah, ini sebenarnya nanti dikurangkan dulu dengan penghasilan yang kena final. Contoh tadi Coral Foundation di kantornya karena ngontrak kantor yang begitu besar, sebagian disewakan menjadi co-working space. Gitu ya. Nah, itu kan jadi nanti kurangan dulu tuh penghasilan dari co-working space-nya itu kan sewa tempat. Itu PPh-nya tersendiri 10% final. Itu dikurangkan, jangan digabung. Ini dari penerimaan misalkan ada tambahan lagi penerimaan dari sewa co-working space gitu ya. Gabung dulu semuanya di sini. Gabung dulu baru nanti dikurangkan. Nah, dikurangkan. Kalau di contoh ini nggak ada ya. Ini 700 juta, kita anggap semuanya adalah penghasilan, tidak ada yang non-objek, ya semuanya objek. Nah, kalau ada yang non-objek, ya kurangkan dulu dengan objek. Nah, karena ini keperluan contoh, nah PPh terutangnya berapa sih pajak OMS tersebut di tahun itu? Nah, ada fasilitas tarif pasal 31E nih bagi yang apa? Bagi yang tadi sampai dengan 50 M, tapi ada bagian yang bagian diskonnya dapat untuk omset yang sampai 4,8. Ini dapat 50%, kenapa? Kenapa coba ada yang bisa jawab? Katia mungkin jawab. Kenapa? Karena jumlah brutonya coba lihat. 4,7 miliar. Nah, di aturan pasal 31E bagi
jumlah penerimaan bruto sampai dengan 4,8. Oke, Kak Beng, betul. Di bawah 50 M pasti orang cuma 4,7 gitu ya. Nah, 4,7 M. Nah, karena ini cuma 4,7, di bawah 50 M iya, di bawah 4,8 iya. Akhirnya dapat semua. Dapat fasilitas semua 50%. Ini dapat diskon nih, 50% kali tarifnya. Tarifnya 22% kali 700 juta. Silakan dihitung. Itulah diskonnya. Tarifnya ya segitu, setengahnya, separuhnya. Gitu ya. Misalkan ini adalah 4,9. Berarti yang dapat diskon cuma berapa? Ya cuma atas bagian 4,8. Gitu. Yang 100-nya nanti dihitung sendiri. Jadi ini sebagai pengurang nantinya. Oke. Baik, Kak Beng, terima kasih Kak Beng. Selanjutnya, nah setelah membayar pajak, ini kan PPh turut utang, pasal apa? Pasal 29 istilahnya. Nanti saya tampilkan itu bentuk SPT. Oke, maaf tadi terjeda. Ya. Oke, terima kasih Kak Beng, langsung hitung. Benar-benar orang keuangan nih. Ya. Oke, PPh terutang. Nah, untuk angsuran pasal 25. Nah, ini ada aturan tentang angsuran. Angsuran itu buat apa? Angsuran itu sebenarnya prinsip utama memajaki adalah tahunan. PPh itu sebenarnya hitungannya tahunan. Gitu ya. Tapi apakah bisa negara kita hidup ketika seluruh wajib pajak bayarnya setahun sekali? Nggak bisa. Saya nggak gajian nanti. Polisi juga nggak gajian. Seluruh program-program nggak ada yang bisa dicairkan setiap sebulan dari bulan ke bulan ya. Makanya ada aturan angsuran PPh pasal 25. Jadi PPh ngitungnya bagaimana? Nah itu Pak Hesti Marsono. Nah ini tadi menarik Pak Hesti. Jadi balik lagi ke sana tadi. Penghasilannya semuanya adalah penghasilan. Kecuali yang non objek pajak Pak. Termasuk hibah. Hibah juga bisa jadi itu objek pajak. Ada yang bukan objek pajak. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak Hesti. Terus saya lanjut ya Pak. Pembayaran Kak Hesti ya. Sorry biar nggak ketukar. PPh terutang. PPh terutangnya harusnya kan tadi hitungan ke bank 77 juta. Terima kasih Kak Bank sudah bantu menghitungkan. Lalu bagaimana? Kurangkan dulu dengan kredit pajak. Nah, kredit pajak misalkan OMS dipotong PPh ini ya dari lawan transaksi. Pasal 23. Oh, karena OMS ini memberikan misalkan pelatihan atau jasa riset, dipotonglah pasal 23. Nah, itu bukti potongnya disimpan. Untuk apa? Untuk mengurangkan dari 77 juta itu. Ya. Lalu setelah itu apa? Setelah itu disetor sebagai PPh pasal 29. Nah, kalau untuk pasal 25 itu angsurannya. Nah, kan kalau bayar sekaligus 77 juta berat gitu ya. Nah, ataupun nilainya bisa dibayangkan lebih dari itulah. Itu berat. Makanya diatur untuk mengangsur. Nah, cara mengangsurnya perhitungannya kita memprediksi angsuran atau menghitung angsurannya berdasarkan tahun sebelumnya dulu. Gitu ya. Dibagi 12 untuk mempermudah. Bayaran paling lama tanggal 15, laporan tanggal 20. Tapi sekarang kan sudah ketika sudah membayar dan mendapatkan TPN itu dianggap sebagai tanggal lapor. Gitu ya. Nah, besarnya angsuran sebelum praproses tahunan. Nah, SPT tahunan itu kapan dilaporkan? Maksimal 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Akhir tahun pajak berakhir. Jadi April 30 April
pantengin nanti. Itu adalah batas waktunya. Nah, karena angsuran itu kan berarti kalau tahun pajaknya normal ya, Januari sampai Desember, bisa jadi kan tahun pajak berbeda nih. Bisa Juni, Juli gitu kan. Nah, kalau tahun pajak Januari sampai Desember, nah itu SPT tahunannya kan paling lambat April nih. Nah, sebelum SPT disampaikan bagaimana angsurannya kan belum ketahuan gitu ya. Tahun pajaknya udah berakhir tapi belum ketahuan. Tenang, angsurannya sama dengan untuk bulan terakhir di tahun pajak tersebut. Jadi sama dengan SPT Desember gitu ya. Nah, ini contoh bentuknya. Ada yang sudah akrab dengan SPT ini? PPh terutang. Nah, ini bentuk diinduk SPT. Coba kita lihat yang saja. Jadi pasal 29. Seperti ini ya nanti pelaporannya. Ini di jumlah PPh terutang tadi berapa? Kurangi kredit pajak. Hasilnya ketemu ini. Nah, nanti ketemu lagi, setelah dikurangi kredit pajak, kurangi lagi dengan angsurannya. Jadi hitungan KB yang tadi kan 77, itu masih di sini nih, masih di poin di row 6, di baris 6, di poin 6 ini 77 juta. Apakah harus dibayar itu semua? Lihat dulu, kalau ada kredit pajak kurangi dulu, jangan mau bayar semuanya. Sayang dong, nanti finance bagian finance bisa terlalu banyak mengeluarkan uang. Kan untuk lapor ke pihak donor juga kan. Kurangkan dulu nanti dengan pasal 25. Nah, hasilnya berapa baru ketahuan di poin 11 nih. Yang kurang dibayar atau yang lebih bayar akan ketahuan di sana. Berapa sih yang harus dibayar? Gitu. Intinya adalah yang kurang dibayar adalah PPh terutang kalau PPh terutangnya lebih dari kredit pajak atau tabungan kita selama ini, baik tabungan karena dipotong oleh pihak lain atau tabungan karena kita store PPh pasal 25 sendiri gitu. Nah, setelahnya ya lapor SPT tahunan. Nah, ini untuk orang pribadi nih 31 Maret 2022. Kalau untuk badan berapa? Tanggal berapa? 30 April 2022. Ini sudah diingatkan kali ini di website DJP ya, Pajak.id. Lapornya bagaimana? Lapornya, nah ini nih lapornya ada beberapa kanal yang disiapkan. Jadi SPT formulir kertas. Tapi ini kalau yang belum sama sekali belum elektronik ya. Kalau sekali udah elektronik berarti selanjutnya elektronik. E-filing. Nah, ini coba dong raise hand, apakah masih ada yang lapor kertas? Atau di chat. Masih ada yang lapor dengan kertas? Udah nggak ada ya, udah nggak ada yang ngechat, gitu ya. Oke, untuk ada e-filing, e-filing, e-form gitu kan sama ISPT untuk PPh badan. Coba. Udah e-filing ya, udah e-filing semua, iyalah. Karena lebih aman. Bagi siapa? Dua-duanya, bagi DJP juga bagi wajib pajak karena datanya ada di cloud gitu ya. ISPT badan itu salah satu caranya, tapi yang terbaru adalah e-form. E-form menggunakan PDF. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang potong pungut. Ini kayaknya seru karena tadi pertanyaannya banyak di seputar ini. Tadi Kak Yusi juga. Kak Yusi ya masalahnya seputar ini, potong pungut. Oke, ya Kak Nia udah e-filing. Ingat-ingat ya password-passwordnya Evin dicatat yang rapi. Karena itu adalah pertanyaan tahunan. FAQ-nya itu lupa. Pasal 21, betul atau betul? Pasal 21, pasal 23, pasal 4 ayat 2. Nah, ini kita bahas ya. Oke, nah ini bagi apakah teman-teman ada yang baru maksudnya baru di bagian keuangan di OMS? Apakah ada? Boleh di chat
Ada yang baru, misalkan baru sebulan, 2 bulan, atau baru tahun inilah. Apa sudah senior semua ini? Yang baru, ini adalah pekerjaan bulanan nih, Kak Nia. Ini pekerjaan bulanan. Oh, Cita Arumsari, di mana Kak Arum? Ah, itu dia kan sudah muncul pertanyaan FAQ tahunan. Lupa Evin. Di Batam ya. Oke, baik. Jadi gini, untuk PPh pasal 21 ini adalah kewajiban. Tadi kan di slide awal saya sampaikan yang menjadi wajib pajak itu bukan hanya yang bayar doang kan. Ya, ini posisinya bisa sebagai pembayar, pemotong, pemungut gitu ya. Nah, ini OMS sebagai pemotong pajak. Apa saja? Ini ada konsep withholding tax system. Di undang-undang kita memang ada aturan pasal 21 dan kawan-kawan itu memang tentang withholding tax system. Dan ini adalah area utama permasalahan antar wajib pajak dan wajib pajak dengan KPP. Itu ada di sini. Pasal 21, pasal 22, 23, potong pungut lah, PPN juga. Nah, itu area selama saya menjadi AR, akun representatif, dan sekarang penyuluh, ya pertanyaannya memang seputar ini. Seputar potong pungut, withholding tax system. Yang satu, tadi permasalahan Kak Yusi, aturannya harus motong, yang dipotong nggak mau. Begitu nggak Kak Yusi? Terus aturannya motongnya sekian persen. Menurut yang mau dipotong, enggak dong, saya dipotongnya sekian persen. Itu adalah permasalahan di seputar withholding tax ini. Potong, memotong, pungut, memungut. Di potong untuk pasal 21 bagi yang baru ya, Kak tadi siapa? Kak Rahma ya? Atau siapa tadi? Oke, Kak Neni Rahma ya. Ini nanti pekerjaan bulanan. Oke. Ingat-ingat tanggal-tanggalnya ya. Tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi susun rencana kerjanya. Tiap tanggal berapa harus ngapain. Gitu. Harus mulai menyebar ataupun meminta status PTKP-nya segala macam. Seperti dalam contoh kemarin ya. Ferguso, Fernando itu ketahui dulu status PTKP-nya, gitu. Nah, ini atas apa? Ini kalau di bahasa Robert Kiyosaki itu atas active income. Pasti ada yang tahu lah ya, tahu bahasanya Robert Kiyosaki? Active income, passive income. Nah, PPh pasal 21 itu dipotong atas apa? Ini pertanyaan juga sering. PPh pasal 21 urusannya dengan aktif income yang diterima oleh orang pribadi. Nah, itu kata kuncinya. Aktif income. Aktif income itu apa? Ya, dia hanya akan menerima penghasilan kalau dia aktif meraih penghasilan itu. Bisa melakukan pekerjaan, jasa, kegiatan. Gitu ya. Bukan dari passive income. Boleh dicatat itu. Ini adalah ringkasan lah dari pasal 21. Pokoknya urusannya aktif income, dia aktif nggak? Secara nature dia memang aktif melakukan pekerjaan itu untuk memperoleh penghasilan. Itu berarti potong pasal 21. Kalau dia adalah orang pribadi dalam negeri. Contohnya Kak Yusi tadi, saya bahas sekalian di sini. Orang asing. Orang asing itu menjadi narasumber aktif atau tidak? Kak Yusi. Aktif ya? Aktif, Mas. Aktif, ya pasti aktif. Karena menjadi narasumber, ya aktif. Narasembur aja aktif ya Bu ya? Itu pasti aktif karena memberikan apa yang dia, pengetahuan dia. Nah, tapi yang terima orang pribadi luar negeri. Bagaimana? Pasti objek PPh pasal 26. Dan dalam hal memotong ini, Kak Yusi dan teman-teman, itu kewajibannya ada di mana? Ada di pemberi penghasilan.
Jadi jawaban Kak Yusi adalah bagaimana kalau dia nggak mau? Sampaikan dulu secara baik-baik, tunjukkan aturannya PPh pasal 2126. Tunjukkan aturannya di PPh pasal 21 dan pasal 26 bahwa ketika kami adalah wajib pajak yang patuh pajak gitu ya, OMS yang lapor ke kantor pajak, we have to comply with Indonesian regulation gitu ya. Sampaikan aja. Kalau misalkan kami tidak melakukan pemotongan, kami yang lalai. Lalainya ya lalai dengan sengaja kan berarti. Itu. Nanti yang ditagih ataupun disurati ya dari pihak OMS. Dalam hal ini tempat kerjanya Kak Yusi. Kenapa? Karena di laporan keuangan nanti kan muncul itu biaya honor narasumber dari Zimbabwe gitu ya. Dari Zimbabwe atau dari mana Kak Yusi? Atau dari Amerika. Itu nanti akan muncul honorarium itu. Nanti ditandingkan. Jadi kerjaannya KPP itu ada punya dashboard penandingan. Jadi ditandingkan, ini laporan keuangannya bunyinya begini gitu ya, tapi kok bukti pemotongannya bunyinya begini, kok nggak sama bunyinya gitu. Itu nanti ditanyakan. Itu Kak Yusi ya. Jadi ya pasal 26 harus pertama komunikasikan dulu. Yang kedua, kalau tidak memang ada yang menyarankan untuk gross up. Misalkan dia sudah misalkan dikomunikasikan dengan alot ngotot tetap nggak mau dipotong gitu ya, tetap nggak mau dipotong, bagaimana ya? Oke, jalan keluarnya disarankan gross up. Gross up itu bagaimana? PPh pasal 21-nya dihitung, jadi menggunakan rumus matematis ya, misalkan tarifnya 5% gitu ya, 5%-nya udah termasuk ke dalam penghasilan yang dibayarkan. Jadi yang diterima oleh si narasumber, dia mintakan 10 juta per sesi gitu ya, 10 juta, dia nggak mau dikurangkan, ya sudah berarti nanti di gross up dia maunya 10 juta net kan, tapi sebagai kewajiban OMS tetap harus melakukan pemotongan. Win-win solutionnya kalau memang sampai ngotot seperti itu nggak mau dipotong, ya udah berarti nanti dalam pencatatan keuangan honor narasumbernya berarti pasti lebih dari 10 juta. Karena apa? Karena untuk mengakomodasi perhitungan gross up tadi agar netnya itu 10 juta. Bisa di Google itu gross up, cara gross up PPh pasal 21 Kak Yusi. Pasal 21, pasal 26 bisa. Tergantung ininya. Tarifnya berapa. Gitu. Terus ini pasal 21 mungkin saya bisa next ya. Kak Regina tadi pertanyaan apa ya? Siapa tuh bisa nyambung? Laporan, Mas. Oh, pembetulan. Oke, ya. Sebentar. Lanjut dulu PPh pasal 23 sekarang. Ini yang sering saja ya, sering menjadi apa namanya? Sering dalam proses bisnis OMS ataupun yayasan itu akan sering gitu. Yaitu pemotongan pajak atas penghasilan di bawah ini. Apabila OMS memberikan penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus kepada apa? Kepada wajib pajak dalam negeri ini atau BUT, maka dipotong 15% kalau PBDR, penghasilan bunga, dividen, royalti, hadiah itu 15% tuh. Tapi aktif ya, yang apa namanya hadiahnya itu bukan yang undian. Kalau undian gede banget, kalau undian lebih besar lagi kalau undian. Nah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Misalkan OMS menyewa, apa yang paling sering? Menyewa alat syuting ataupun sekarang ada sewa foto ya, sewa drone untuk kegiatan pemetaan. Sewa drone, nah itu potong 2%. Yaitu sewa penghasilannya sehubungan dengan harta. Harta selain yang terlihat dipotong pasal 4 ayat 2 ya. Jadi selain pasal 4 ayat 2 itu yang sewa tanah bangunan.
Nah, jadi selain itu, misalkan saya punya drone nganggur di rumah, saya tawarkan ke Kak Tia, Pena Bulu kalau ada acara-acara silakan pakai drone saya, tarifnya murah kok. Japri ya Kak Tia ya, gitu kan. Nah, itu nanti saya dipotong 2% oleh Pena Bulu ketika saya menerima penghasilan. Mas Noval nanti itu ya, Mas Noval kan orang pajak. Udah tahu kan ya dipotong? Iya, saya tahu gitu ya. Yang belum tahu bagaimana? Yang dikasih tahu. Nanti diminta NIK. Ya, apabila punya NWP diminta NWP gitu. Ada coret-coret ya? Apa-apa. Oke, imbalan sehubungan dengan jasa. Jasa-jasa yang lain juga, misalkan menggunakan jasa IO, jasa apa lagi ya? Jasa penelitian, kecuali yang telah dipotong pasal 21, yaitu pasal 21 tadi yang orang pribadi ya. Dan ini kan berarti badan yang diterima, aktif income-nya badan, kena aktif income-nya badan memberikan aktif income, misalkan satu tadi perkumpulan praduga memberikan pelatihan, nah itu kena 2%. Atau memberikan jasa tadi apa? Assessment, nah itu kena 2%. Dipotong. Siapa yang wajib memotong? Yang memberikan penghasilan. Intinya itu. Itu nyambung ke pertanyaan tadi. PPh pasal 4 ayat 2. Ini PPh pasal 4 ayat 2 yang sering aja ya. Ini bagi yang baru, Kak Rahma. Nah, ini mohon perhatikan apabila misalkan OMS di tempat Kak Rahma bekerja memberikan hadiah undian. Kalau sistemnya undian, itu pasti pajaknya lebih gede, lebih besar, 25%. Saya dapat undian 1 unit motor. Nah, itu harga motornya berapa? Kali 25%. Saya harus bayar itu. Kenapa? Kok pajaknya gede banget ya? Saya nggak usaha, gitu ya. Nggak ada usaha apa-apa dapat itu aja ya sudah berkah kan. Jadi bayar pajaknya 25%. Sewa tanah dan bangunan apabila satu yayasan atau satu OMS yang berbentuk yayasan menyewa tanah dan bangunan memberikan penghasilan kan kepada pemilik ini ya potong 10%-nya. Atau renov pakai jasa konstruksi bisa 2%, 3%, 4%, ini tergantung status SIUJK-nya. Jadi nanti ada aturan tersendiri. Atau pengalihan atas tanah dan bangunan, atas asetnya OMS sebelumnya sudah memiliki aset kantor kecil karena tempatnya di gang, mau dijual saja, mau pindah dari Jakarta ke Bekasi agar mendapatkan akses jalan gitu ya. Ya itu nanti ada PPh pengalihan atas tanah dan bangunan, disetor sendiri paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini materi tentang OMS sampai dengan potong pungut pajaknya. Dan saya sambung pertanyaan ke Kak Regina, saya back to pelaporannya. Pelaporan tadi untuk masa ya, seperti masa, boleh nggak? Kapan? Apa ada batas waktu pembetulan? Pembetulan itu dapat dibutuhkan selama belum DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Kecuali untuk yang statusnya lebih bayar atau rugi itu nanti ada untuk SPT tahunan ya. Kalau untuk SPT masa selama belum diperiksa silakan dibetulkan. Gitu Kak Regina. Oke. Sepertinya materi dari saya sudah. Penjelasan tentang personel OMS tadi saya singgungnya lebih banyak di pasal 21-nya. Karena waktu juga yang tidak memungkinkan untuk membahas semuanya. Tapi ini saya buka masih selanjutnya saya buka tanya jawab ya, Kak Tia. Masih ada toleransi berapa menit, Kak Tia?
Disesuaikan aja Kak Noval. Kebetulan ada pertanyaan lagi di chatbox, ada Kak Neni Rahma, tentang pemotongan pajak WNI gitu kan, tetapi penghasilannya falas itu bagaimana, kena kurs atau tidak. Nah itu terus dari Kak Umi Latifah gitu kan, apabila sewa motor atau mobil atau kendaraan apakah kena pajak gitu kan, walaupun sewanya hanya 50.000 per hari. Terus ada Kak Tita gitu kan, apakah semua pembayaran diberikan secara lamsam merupakan objek pajak seperti transport, uang makan dan lain-lain. Dan dari Mbak Rini, Infit, apakah ada batasan minimal honor sewa atau jasa lain yang dikenai pajak? Nah, tapi tadi untuk yang jawaban Kak Regina dan Kak Yusi, apakah sudah menjawab? Kak Yusi dan Kak Regina boleh di share. Tapi tadi dari pertanyaan Kak Yusi sebenarnya jadi pertanyaan aku sih Mas. Jadi misalkan kita gross gitu kan pajaknya gitu, berarti itu jadinya jadi tanggungan lembaga ya, bisa jadi tanggungan lembaga pajaknya. Sebenarnya. Begitu nggak sih Mas? Jadi menarik nih. Ini masalah gross up ini menarik. Nanti pencatatan keuangannya juga menarik. Iya, itu dia Mas. Jadi jurnalnya juga menarik nanti. Ya, karena gross up itu sebenarnya win-win solution. Sebenarnya tidak, itu adalah win-win aja sih. Tidak disarankan secara resmi. Ke KPP juga pasti tidak menyarankan secara resmi ya. Tapi ini win-win aja. Bagaimana ketika orang itu ngotot. Nah, sementara satu hubungan harus dijaga ya. Dengan narasumber atau dengan stakeholder kan itu. Ya, betul. Yang kedua, bagaimana agar tidak bermasalah di pihak pajaknya. Oke, berarti yang bermasalah kalau yang udah kontrak. Misalkan dalam kontrak tertera 1 miliar gitu ya, 1 miliar. Tapi pajaknya belum bersepakat. Nah, itu harus ngubah kontrak. Berarti kalau pakai gross up kan nilainya jadi bukan 1 miliar lagi. Iya, betul. Jadi lebih. Harus ada amandemen gitu ya, Mas. Iya. Nah, kalau memang invoice masih bisa diubah kan. Ya. Ataupun kali ini bebas dari pajak, invoice-nya sekian, ya minta diubah bahwa tagihannya nggak segitu jadinya karena OMS misalkan tadi di gross up 10 juta, PPh-nya 5% dipotong, dia akan terima 5%. Jadi kalau diketahui X-nya itu kan berarti 10 juta yang diterima oleh dia, berarti apa? Berarti nanti brutonya akan lebih dari 10 juta karena bruto kurangi pajak sama dengan 10 juta. Nah, angka X-nya itu kalau di Excel itu iterasinya diaktifkan tuh, iterationnya di bagian apa itu? Untuk mengakomodasi perhitungan adalah bisa di browsing itu iterationnya diaktifkan. Siap. Untuk menghitung jadi 10 juta pajaknya berapa, brutonya jadi berapa itu nanti seperti itu. Nah, pertanyaan tadi Kak menjadi pertanyaan apakah PPh-nya akan menjadi tanggungan? Kalau gross up jadinya, itu secara akuntansi dan secara pajak biaya yang dikeluarkan oleh OMS menjadi bertambah, menjadi deductible karena apa? Karena itu menjadi sah biaya narasumber atau dana untuk menggunakan biaya narasumber 10 juta sekian, gitu kan? Jadi kalau jurnalnya itu beban biaya pelatihan atau beban dana honor narsum, terus nanti lawannya kreditnya kas pada kas dan utang PPh. Karena itu kan PPh pasal 21 itu kan dicatatnya sebagai di sisi kredit dulu kan, sebelum dibayarkan. Gitu. Jadi di jurnalnya bagi anak-anak akuntansi ini nanti jurnalnya adalah biaya narasumber, potongan PPh itu dalam kategori liabilities ya, karena kan itu uang titipan.
pada liabilities dan kas. Nah, kalau bayarnya kas, kalau bayarnya tarsok bagaimana gitu? Bayarnya utang juga gitu. Gitu. Oke, siap Mas. Nah, tapi kalau yang hati-hati itu kalau ditanggung beneran. Jadi kontrak nggak mau diubah gitu ya. Terus ataupun invoice-nya nggak jadi diubah, ya berarti apa? Berarti kan kontrak tetap 10 juta kan? Ya. Sudah terlanjur 10 juta. Ribet Pak, kontrak sudah kita tanggung aja deh PPh-nya. Nah, nanti jurnalnya bagaimana? Jurnalnya debitnya beban narasumber 10 juta, PPh 21 ditanggung oleh OMS sekian rupiah gitu ya. Terus nanti di sisi kreditnya tadi utang PPh pasal 21 lalu kas. Nah, di sisi debit yang berjudul PPh ditanggung itu non deductible expense. Kenapa? Karena itu merupakan kenikmatan. Jadi natura dan kenikmatan kalau di Undang-Undang Pajak itu kan saya sampaikan ada yang tidak dapat dikurangkan kan. Tadi non deductible kan. Non deductible itu yang tidak dapat dikurangkan itu salah satunya tadi pemberian natura atau kenikmatan untuk pegawai atau pihak lain itu nanti dikurangkan itu ya. Siap Mas, thank you. Oke. Siap. Satu lagi ini saya mau jawab. Boleh. Evin dulu deh Evin. Boleh, silakan Mas. Kalau lupa Evin, nah ini saya baru sampaikan ini FAQ-nya saya kawan-kawan di Kering Pajak 1.500-200 beberapa kawan saya itu pertanyaan apa sih saya tanya? Pertanyaan apa sih yang paling sering ditanyakan oleh wajib pajak? Nomor 1 seluruh Indonesia ya. Nomor 1 ini adalah lupa Evin. Nah, itu adalah pertanyaan Evin itu paling laris. Bagaimana kalau lupa Evin? Yang paling mudah, buka Pajak Go ID. Sekarang aja Pak Andri. Buka Pajak Go ID, sebelah kanan bawah itu ada kolom chat. Chat ke sana. Pak, saya lupa Evin. Nah, itu dia. Itu layanan kami. Layanan oleh Pajak Go ID. Ya kalau hari kerja ya. Jam kerja. Terus bisa juga call di 1.500-200. Tapi saya pernah nyoba sendiri karena yang lupa Evin ini rekan saya arahkan ke sana, saya pandu. Emang cepet gitu. Lupa Evin di Pajak Go ID 1.500-200. Gitu ya Pak Andri ya. Cuma mudah. Jadi tinggal sudah difasilitasi Pak. Bisa sekarang juga, tapi kalau sekarang ya nggak ada yang bertugas berarti Senin lah. Terus Kak Neni Rahma, Pak kalau pemotongan pajak WNI tetap, tapi penghasilannya falas bagaimana? Kurs atau tidak? Iya. Nah, jadi defaultnya adalah rupiah. Jadi kurs pajak dikali kurs pajaknya. Kurs pajak saat pembayaran. Browsing di Kemenq, websitenya Kemenq itu ada kurs pajak. Gitu Kak Neni Rahma. Apa lagi ya? Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi, 3 pertanyaan lagi Mas. Mungkin sewa mobil. Ya. Apabila sewa sepeda motor, mobil atau kendaraan, apakah kena pajak? Walaupun sewa kendaraan misal 50.000 per hari. Iya. Nah, itu tadi coba saya balik lagi ke slide saya. Pasal 23 itu kan ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Gitu, harta. Motor termasuk harta. Walaupun yang menyewakan orang pribadi ya, yang menyewakan orang pribadi dia termasuk sewa penggunaan harta. Ini kalau Robert Kiyosaki bilang itu passive income kan. Ini nyewa motor sekalian orangnya enggak. Kalau sekalian orangnya jadi aktif income. Orangnya aktif naik motor soalnya kan. Tapi orangnya, misalkan saya OMS mau nyewa motor saya 50.000 per hari. Saya serahkan motornya. Yang kerja motornya atau saya? Kan. Yang kerja motornya. Berarti passive income atau active income.
pasif, Mas. Pasif. Oke, kena 2%. Gitu. Gitu ya. Meskipun yang kecuali Pak Noval, saya ini jadi jasa transportasi jadinya. Saya nyatakan ini Pak, untuk keperluan transportasi ini Pak ada, tapi tarifnya 200.000 per 3 jam. Gitu. Tapi Bapak yang nyetirin, nah itu bukan sewa harta itu. Karena sayanya juga ikut naik motor kan. Gitu. Gitu ya, jadi aktif income. Ini jadi kayak anekdot zaman dulu ya. Orang naik becak, begitu mau bayar penumpangnya itu, Pak, bayarnya separuh ya, gitu. Loh kok separuh? Tarifnya dari Pasar Klewer sampai Slamet Riyadi itu 50.000 Pak, gitu. Ya 25.000 lah Pak, kan Bapak ikut naik. Bukan begitu ya. Jadi aktif income itu karena ya dia memang sudah aktif memberikan jasanya. Bukan nyewa becaknya doang kan. Aktif ya, dibayar semuanya. Gitu. Kecuali bagi dua, sewa harta, sewa becaknya doang gitu ya. Bapaknya ikut naik di belakang. Itu bayarnya separuh. Oke, selanjutnya. Oh, ini seperti sewa mobil sama drivernya. Sewa mobil, nah ini layanan driver ini bisa dua pengertian nih, sewa mobil dan driver. Atas sewa mobilnya itu pasal 23, tapi kalau sama drivernya, nah ini fasilitas ini kan, itu mobilnya mobil siapa, mobil drivernya atau bukan gitu. Gitu. Tapi ini bisa judgement si pemberi kerjanya atau yang nyewa lah, judgementnya yang nyewa, Bapak BUMS bagaimana gitu perlakuannya gitu ya. Ya kan sewa mobilnya ke PT gitu ya atau ke pihak lain, ini udah termasuk driver Pak gitu. Ya itu udah jadi kita judgement. Enggak semua yang pritil itu kita ini ya, kita bikin susah, tidak. Bisa potong 2% aja nggak masalah. Itu kan jadi sewa mobil. Gitu. Tapi termasuk fasilitas driver. Tapi ini kan saya contohkan tadi, saya yang jadi memberikan jasa transportasi tadi kan. Gitu. Itu pengertiannya seperti itu. Apalagi ya pertanyaannya? Pertanyaan dari Mbak Tita, Pak. Terkait dengan objek pajak, apakah pergantian transport yang lamsam uang makan itu masuk dalam pembayaran pajak itu? Ini diberikan ke siapa Mbak Tita? Karyawan ya? Pegawai ya maksudnya? OMS, personel OMS maksudnya? Ya biasanya gitu sih Mas, ada yang buat personil OMS ataupun buat narasumber luar gitu ya, eksternal gitu. Oh ya, oke. Jadi ini prinsip dalam pemotongan PPh pasal 21, salah satunya adalah ini pemberiannya kan dalam bentuk uang dibayar. Penghasilan yang diberikan, jadi penghasilannya itu bukan natura atau kenikmatan. Jadi ketika dibayarkan lamsam dalam bentuk uang, nah itu ketika berkaitan dengan tadi ya, aktif income-nya orang pribadi, berkaitan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan, itu masuk objek pasal 21. Jadi kena dari seluruhnya. Gitu. Memang ada beberapa akhirnya berstrategi gitu ya, biar pemotongan pasal 21 tidak besar, transport dirinci gitu ya. Tapi kan kendalanya kadang dokumentasi gitu ya. Nah ini sampaikan juga nih, ini komunikasi yang penting nih ke pihak yang mau diberikan penghasilan dan dipotong. Kan ketika memberikan penghasilan nggak juga ada kewajiban memotongnya, gitu ya. Jadi ini komunikasikan Pak, ini nanti saya berikan lamsam Pak, biar Bapak nggak usah repot-repot. Saya cuma minta biasanya bukti-bukti segala macam, tapi nggak terlalu rigid kan. Jadi semuanya dikasih bread gitu.
ketika diberikan semuanya objek pajak pasal 21 gitu. Tapi misalkan nih dalam ada yang berpendapat lain, ya silakan. Tapi ini nanti akan jadi kan self assessment ya. Apa yang kita potong pungut hari ini, laporkan, hitung, lapor, setor, itu akan dipertanggungjawabkan, di challenge oleh pengawas, namanya AR tuh di KPP. Misalkan disurati, asal bisa dijelaskan silakan. Tapi yang intinya karena tadi UUD kan, kalau kita sudah potong pungut, apalagi ini kan bisa jadi unfavorable bagi penerima penghasilan, betul nggak? Dipotong pajak gitu kan. Ini kan cuma ganti transport ya, kalau nggak mau seperti itu kelihatan gede banget potongannya, ya bisa dinego di penghasilannya gitu kan, mengakomodasi itu ya potongan pajaknya, atau ini ya apa namanya, misalkan jasa pribadinya dia, honornya pribadinya dia dinego untuk mengakomodasi potongan pajaknya, atau dirinci memang sebagai reimbursement gitu. Nah, reimbursement itu masalahnya ada syarat-syaratnya. Penggantian transport misalkan, ya harus atas nama OMS. Kalau atas nama orang pribadi itu ya susah, nggak bisa, tidak ada pembuktiannya gitu. Misalkan yang pakai transport atas nama Rudi, tagihkan ke tadi XYZ Foundation. Bagaimana caranya nanti suatu saat diperiksa, pemeriksa pajak menemukan ini ada biaya transportasi besar sekali atas nama Rudi gitu. Rudi itu siapa gitu. Nah, terus dalam rangka apa dia pakai transport, kan jadi nanti bahasa Jawanya retail ya itu ya. Gitu. Kalau paling mudah selanjutnya apa? Ada lagi nih Mas, tentang batasan dua pertanyaan lagi. Singkat aja Mas, boleh jawabnya. Itu terkait batasan minimal honor atau sewa atau jasa lain yang dikenai pajak, sama ketika honor tenaga ahlinya 30 juta itu dipotong berapa gitu. Oh gitu. Ya ini nanti serahkan kepada Excel yang Pak Karoska ya. Tenaga ahli misal 30 juta itu apa namanya, tenaga ahlinya apa nih ya, langsung terapkan tarif pasal 17 aja tuh, kali 30 juta kali bruto gitu. Tenaga ahlinya apa dulu, nanti kalau misalkan ini ada beberapa, memang nggak saya share ya di sini karena waktunya kurang, nanti mungkin saya bisa titipkan ke Kak Tia ini apa namanya, tarif pasal 21. Sebenarnya browsing saja bisa teman, nanti saya bantu. Terus apakah ada batasan minimal honor yang atas sewa atau jasa lain yang dikenakan pajak? Tidak ada. Kecuali ini kalau honor tidak ada, dari bruto langsung kalikan. Gitu. Kecuali tadi ya, kalau sebagai pegawai yang menerima penghasilan teratur dari bulan ke bulan, monthly income, itu ada PTKP nanti. Nah, itu batasannya PTKP itu. Penghasilan tidak kena pajak. Oke, itu Kak. Ada lagi? Masih? Udah apa namanya? Sementara Kak untuk di Q&A nggak ada yang menulis lagi. Mungkin ada yang mau raise hand teman-teman sebelum kita akhiri. Oke, satu orang raise hand, ayo boleh biar saling kenalan nih. Oke. Ada satu lagi Kak. Apakah honor infit diterapkan tarif progresif? Mungkin Kak Rini boleh open mic ya Kak. Silakan Kak Rini. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Ini saya mau bertanya untuk honor konsultan. Misalnya dia besar ya, maksudnya melebihi dari PTKP yang misalnya 80 juta lah misalnya gitu ya. Apakah itu diterapkan tarif progresif ya gitu. Terima kasih, itu saja. Oke, makasih Kak Rini. Infit ya. Infit bergerak di bidang apa? Boleh tahu biar kenalan saya. Pernah dengar sih cuman. Iya, ini sih riset ya. Riset. Oh, riset. Ya, oke. Jadi honor konsultan diterapkan tarif bebas. Jadi ada yang namanya pekerjaan bebas. Terjemahan Inggrisnya apa ya?
freelance kali ya. Tapi bukan itu maksudnya. Di undang-undang kita pekerjaan bebas itu ada beberapa, ada akuntan, ada appraisal, dokter, pengacara, dan konsultan. Nah, tapi memang konsultan ini kan berarti termasuk pekerjaan bebas. Nah, penghasilan yang diterima oleh ini konsultannya kan memberikan jasa aktif ya. Saya kan orang pribadi ya. Betul. Nah, orang pribadi. Nah, untuk pemotongan pasal 21-nya jadi dari penghasilan bruto, tidak kena PTKP. Dari penghasilan bruto langsung. PTKP itu dikenakan bagi yang apa? Yang menerima penghasilan teratur berkelanjutan di OMS tersebut. Gitu. Risamnya ada sih. Resume ininya, resume tarif PPh-nya. Nanti saya bantu ke Kak Arini juga ya. Iya, baik. Tarifnya. Baik ya. Oke, Kak Arini. Terima kasih itu. Terima kasih. Nanti Boleh, ada Kak. pertanyaan tentang PTKP. Kisi-kisinya adalah PTKP itu melihat kondisi 1 Januari. Oke. Oh iya, tadi sempat ada pertanyaan Kak terkait pertanyaannya Kak Regina gitu kan. Itu kapan pihak Dirjen Pajaknya itu melakukan pengecekan, Pak? Diceknya kapan? Ya kan ketika misalkan pelaporan udah selesai terus mereka tuh periode pengecekannya tuh kapan gitu. Iya, kapan nih dicek nih gitu ya. Lama banget sih gitu. Oke, itu tergantung sumber daya dan sesuai di dashboardnya mana yang diprioritaskan. Karena di KPP saya sendiri itu ada 69.000 wajib pajak. Nah, sementara AR-nya atau yang mengawasi itu kan ya di range 20, 30 gitu ya, 30 orang per KPP gitu. Ya bisa dibayangkan mana yang harus didahulukan. Sementara notifikasi mungkin twing banyak gitu ya. Jadi nanti ditunggu aja. Tapi memang KPP jadi ada pengawasan tahun berjalan, ada yang pengawasan tahun sebelumnya sampai 5 tahun. Gitu. Kemungkinan yang berjalan tetap ada sih, cuma memang mereka prioritas ya. Prioritasnya pasti diprioritaskan lah yang risikonya tinggi dulu gitu. Ya. Tapi waktunya ya nggak bisa dipastikan. Oke. Siap. Tapi bisa berkomunikasi kok. Sekarang di KPP ada penyuluh pajak. Silahkan buka Instagramnya. Biasanya ada kontak untuk Linktree atau ininya, nanti ada kontak helpdesk-nya. Ya. Jadi kalau yang ini saya berikan kontak saya biar bisa kenalan gitu ya. Tapi kalau misalkan saya hari kerja slow respon, mau dimaklumi karena sama saya hari kerja tugasnya juga melayani konsultasi di sana, baik melalui langsung ya tatap muka maupun yang via WhatsApp, dan pekerjaan yang permohonan ya tidak terkait konsultasi tapi ada jatuh temponya 3 hari 5 hari itu. Siap ya, Mas. Kan? Nah, dari pertanyaan post-test ini ada sebenarnya apakah perlu diskusi tindak lanjut tentang materi ini. Nah, ini dari 24 orang gitu kan. Ini menjawab butuh diskusi lanjutan. Nah, Mas Novel nanti kita kontak lagi ya Mas buat sharing-sharing diskusi. Nah, sudah siap?